Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua ada dalam kebaikan dan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembelajaran kali ini masih di tema 3, kita akan mempelajari rangkaian listrik dengan jenis seri dan paralel. Apa itu rangkaian listrik seri dan paralel? Dari mana listrik berasal? Dan apa bedanya rangkaian listrik seri dan paralel? Nah, ini kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Mari baca basmalah dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan buku tulis dan alat tulis, catat hal-hal yang penting. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, kita di awal pertemuan kemarin kita sudah mengetahui bahwasanya dunia ini tanpa ada para ilmuwan, tanpa adanya para penemu, itu kita masih berada di zaman kegelapan ya. Zaman dimana kita masih hidup dalam suasana tradisional, dalam tidak ada alat penerang, tidak ada kendaraan, tidak ada alat komunikasi. Nah, para penemu yang mengubah dunia ini, kita pada pertemuan sebelumnya sudah tahu bahwasanya seperti halnya ada Thomas Alva Edison yang beliau bisa menciptakan sebuah lampu yang bisa menyala terang dalam waktu yang cukup lama. Walaupun dia sudah melalui berbagai ratusan bahkan ribuan kali percobaan, tapi dengan kegigihannya dia akhirnya menemukan lampu yang bisa menyala terang dengan waktu yang cukup lama sampai kita pakai sekarang ini. Juga ada Nikola Tesla, seorang jenius dari Amerika Serikat. Beliau bisa menemukan arus AC. Arus AC ini bukan AC pendingin ruangan, tapi arus bolak-balik. Kita juga sampai gunakan sekarang. Listrik di rumah kita menggunakan arus AC yang Nikola Tesla temukan. Juga pembangkit listrik tenaga air PLTA juga konsepnya dari Nikola Tesla. Banyak penemuan dari Nikola Tesla yang sampai sekarang kita gunakan. Juga para penemu yang lain juga banyak ya. Nah, seperti ini Robert Augustinus Morgan. Kita juga sampai sekarang masih menggunakan penemuan beliau, yaitu lampu lalu lintas. Juga ada lagi yang menemukan televisi, Mr. Bird ya, beliau menemukan TV. Nah, semua alat yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Robert Augustinus Morgan, Mr. Bird dan yang lain semuanya tentunya tidak bisa berjalan kalau tanpa adanya listrik. Lampu dan alat-alat yang kita gunakan sekarang tidak ada yang bisa berjalan kalau tanpa adanya listrik. Siapa penemu listrik? Nah, ini Michael Faraday. Jadi makanya para ilmuwan menjuluki Michael Faraday ini sebagai bapak listrik. Orang yang pertama kali bukan menemukan listrik, tapi menemukan alat yang bisa menghasilkan listrik. Kalau listrik sendiri sudah mulai diteliti sebelum Michael Faraday. Sudah banyak para peneliti. Nah, sekarang pertanyaannya, listrik itu berasal dari mana sih? Ya kan? Kita bisa punya rumah dengan lampu menyala terang, televisi menyala, mesin cuci, mesin dan yang lainnya bisa menyala terang. Itu listriknya dari mana? Nah, kita coba lihat, simak video berikut ya. Bukan membahas masalah listrik. Bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Seperti yang kita ketahui bahwa kehidupan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya listrik. Mulai dari handphone, menonton TV, mencuci pakaian, sampai bermain game.
Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana jika listrik tidak ada? Jika listrik tidak ada, dunia akan sangat gelap sekali, terutama pada malam hari. Dan peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah kita tidak bisa digunakan. Karena listrik sangat penting bagi kehidupan kita, tidak ada salahnya kita belajar dari mana asalnya listrik. Semua berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini merubah energi lain menjadi energi listrik. Seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan energi air menjadi energi listrik. Ada PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel yang memanfaatkan mesin diesel untuk menghasilkan listrik. Ada PLTU yang memanfaatkan uap panas hasil pembakaran batu bara untuk menghasilkan listrik. Ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan panel-panel surya untuk merubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ada PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin yang memanfaatkan kincir angin untuk merubah energi angin menjadi energi listrik. Ada lagi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ini memanfaatkan panas bumi untuk diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik menghasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan dialirkan ke trafo step up. Dari trafo step up ini, tegangan akan dinaikkan menjadi 500 kV atau tegangan ekstra tinggi. Alasannya, karena yang ditempuh akan sangat jauh, jadi bisa menurunkan rugi-rugi daya. Dan arus menjadi turun, sehingga ukuran kawat akan kecil dan itu bisa menghemat secara ekonomi. Tegangan 500 kV akan masuk ke gardu step down untuk diturunkan menjadi 100. Alasan diturunkannya tegangan menjadi 150 kV adalah karena jarak yang ditempuh sudah tidak terlalu jauh dan banyak terdapat rumah-rumah penduduk. Tegangan 150 kV akan masuk ke trafo step down dan diturunkan menjadi 20 kV. Tegangan 20 kV ini akan disalurkan ke pelanggan-pelanggan TM termasuk pabrik dan industri. Selain itu, tegangan 20 kV akan masuk ke gardu distribusi yang biasanya di sana terdapat trafo step down untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt yang nantinya akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk termasuk rumah kita. Oke, ngerti kan? Nah itu perjalanan jauh si listrik, jadi sangat jauh sekali ya. Diawali dari listriknya dihasilkan oleh apa tadi? Pembangkit listrik ya. Tadi banyak ada PLTA, tenaga air, PLTP, panas bumi, ada PLTS, banyak PLTD, PLTN ya. Dari pembangkit listrik itu kita harus tahu bahwasanya si PLTS itu jauh letaknya dari rumah penduduk. Jadi dari listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik itu listriknya mau dialirkan kemananya ini masih cukup jauh. Oleh karenanya sebelum dikirim itu harus dinaikkan dulu katanya. Listrik mengalami penaikan tegangan ketika akan dikirim ke tempat yang jauh. Tadi namanya trafo step up. Jadi dinaikkan dulu sampai 500 kV. Kilo itu artinya ribu. Jadi kalau 500 kV berarti 500.000 volt. Nah, setelah dinaikkan listrik mulai dikirim tuh. Karena kan letak penduduk jauh ya, harus melewati gunung, melewati lembah ya. Jadi letaknya sangat jauh sekali. Nah, setelah mulai mendekati posisi tempat penduduk mulai diturunkan. Listrik diturunkan ketika memasuki konsumen atau pemukiman penduduk. Nama alat untuk menurunkan tegangan namanya trafo step down ya.
Jadi dari 500.000 volt turun. Jadi rumah kita ini sebenarnya butuhnya hanya 220 ya. Tegangan yang dipakai di rumah-rumah itu 220. Jadi setelah listriknya mulai mendekati pemukiman penduduk mulai diturunkan. Kalau kalian lihat tiang-tiang listrik, gardu listrik, nah itu suka ada trafonya nempel di situ. Nah setelah itu lantas apakah kita dapat membuat rangkaian listrik sederhana? Nah sekarang kita coba membuat rangkaian listrik sederhana. Yang penting kita bisa melihat bagaimana lampu itu menyala ya. Nah anak-anak, rangkaian listrik yang sederhana itu intinya seperti ini. Satu, ada alat yang mau kita nyalakan, berarti lampu kan. Nah, ini alatnya lampu, ada baterai ya. Ada juga kabel. Seperti yang kalian lihat di sini, ketika si kabelnya dihubungkan antara lampu dengan baterai, ini arus listriknya mulai mengalir. Kalian bisa lihat panah biru ya. Panah biru mengalir dari kutub baterai yang bertanda positif, ngalir terus ke atas melewati lampu. Ketika listrik si warna biru mulai mengenai lampu, ini mulai menyala. Kembali lagi masuk ke baterai ke kutub negatif. Nah, rangkaian listrik sederhana itu kalau kalian lihat dari gambar ini berarti yang paling sederhana yaitu yang pertama komponen listriknya itu lampu, yang kedua sumber energi listriknya. Salah satu sumber energi listrik yang murah dan bisa dibawa kemanapun yaitu baterai. Kalau generator PLTA ya susah bawanya ya. Yang ketiga yaitu kabel. Kalau nggak ada kabel ya lampunya nggak gimana bisa menyala. Kabel ini terbuat dari kawat tembaga, bukan besi ya, bukan besi yang berat, tapi kawat tembaga itu ringan, bisa dibengkok-bengkokkan dan juga logam paling bagus untuk mengalirkan listrik. Justru lebih bagus daripada besi. Oke, arus listrik mengalir dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai. Nah, ini tadi sudah ada ya. Nih fotonya seperti itu. Oke, lanjut. Arus listrik melalui lampu. Ya, jadi ketika arus listrik melalui lampu nanti lampunya mulai menyala. Itu baru lampu. Nah, rangkaian listrik anak-anak terbagi tiga macam ya. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Nah, ini nih, maaf ya. Ini rangkaian seri, kalian bisa lihat dari gambar tersebut. Rangkaian seri itu susunan lampunya bagaimana? Disusun berurutan, berurut-urut ya, berbaris-baris seperti itu. Nah, ini kalian bisa lihat. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Beda sama rangkaian listrik seri. Kalau paralel dia justru ada titik percabangan. Jadi dari kabel itu kabelnya bercabang menjadi dua bagian. Kalau tadi mah masih dalam satu jalan ditempelkan lampu. Kalau paralel itu lampunya terpisah, kabelnya juga dibagi dua. Nah, selain seri dan paralel ada yang ketiga yaitu namanya rangkaian campuran. Nah, apa bedanya rangkaian campuran dengan yang tadi? Campuran itu berarti campuran antara seri dan paralel. Coba disimak. Lampu 1 dan lampu 2 disusunnya bagaimana? Ada cabang nggak? Lampu 1, lampu 2, R1, R2. Berurut kan? Nah, berarti R1, R2 ini disusun secara seri. Sedangkan lampu 3 dan lampu 4, R3 dan R4 ini bercabang. Nah, ini berarti namanya rangkaian paralel. Satu rangkaian ada seri dan paralel, maka itu disebut rangkaian campuran. Paham ya? Nah, ini silakan bisa dicatat, digambar, lebih bagus digambar, nggak apa-apa jelek juga. Yang penting kalian bisa ingat, bisa bedakan di benak kalian bedanya seri dan paralel. Jangan sampai ketukar-tukar lagi. Oke, bisa di screenshot dulu, nanti digambar selanjutnya ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat nih video
animasi bagaimana rangkaian seri itu bisa menyalakan lampu. Kalian juga bisa lihat catat perbedaan seri dan paralel. Sobat JBTube, pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Oke, tadi kalian sudah lihat ya bagaimana lampu bisa menyala daripada rangkaian seri. Nah, yang harus kita catat, ciri-ciri rangkaian seri itu satu, lampunya disusun berurut ya, berbaris seperti tadi. Lalu yang kedua, lampunya menyalanya redup. Kalau satu lampu itu terang. Nah, ketika tambah 2 lampu disusun seri, itu lampunya jadi redup. Jadi karena membagi-bagi daya listrik, lampunya jadi lebih redup daripada sebelumnya. Makin banyak lampu ya makin redup. Dan yang ketiga, bila satu lampu menyala, yang lain akan menyala. Dan juga sebaliknya, bila satu lampu mati, misalnya rusak nih ya. Tadi kalian bisa lihat ada satu lampu yang rusak, yang lain pun jadi tidak menyala. Karena arus listriknya kan jadi kepotong, jadi keputus di lampu yang rusak tadi. Bisa dipahami ya. Ini bisa dicatat ciri-ciri rangkaian seri. Satu, disusun berurut, lampu menyala redup. Yang ketiga, bila satu lampu menyala, yang lain akan menyala. Dan sebaliknya, bila satu lampu mati, maka yang lain akan mati. Berbeda dengan rangkaian seri, ini ada yang disebut rangkaian paralel anak-anak. Nah, coba lihat apa perbedaannya ya. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan.
Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain. Bisa dilihat ya, yang Lampu lain masih kedua menyala. dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Jadi arus listriknya masih mengalir. Hal ke ini kabel yang disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Oke, cukup ya. Jadi ciri dari rangkaian paralel itu yang pertama disusunnya berjajar atau bersusun. Ya, bersusun atau berjajar. Yang kedua, lampunya menyalanya lebih terang daripada rangkaian yang seri. Ini lebih menyala terang. Yang ketiga, bila lampu yang satu mati, lampu yang lain masih menyala. Apa contoh dari rangkaian paralel? Contohnya kapan kita pakai rangkaian paralel? Nah, perhatikan rumah kamu. Rumahmu itu disusun secara paralel. Coba kamu matikan lampu kamar di rumah. Apakah lampu ruang tengah, ruang tamu masih bisa menyala? Pastinya masih bisa. Kita nyalakan lampu ruang tengah, lampu kamar matikan. Apakah dua-duanya mati? Tidak. Salah satu lampu masih bisa menyala. Itu namanya rangkaian paralel. Nah, sedangkan rangkaian yang seri, contohnya apa? Kalau rangkaian seri, contohnya lampu hias. Seperti lampu hias ketika kalian melihat lampu Agustusan ya. Ketika mau HUT RI banyak sekali lampu hias. Nah, itu menggunakan konsep rangkaian seri. Oke, jangan lupa dicatat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.